Mari kita sama-sama katakan, kami keajaiban-Mu. kami butuh Engkau. Kami butuhkan Kami butuh pertolongan-Mu. sentuhan tangan-Mu. Kami butuh sentuhan-Mu pagi. Dapat Kami butuh lawatan-Mu. sendiri. Kami perlu. Mari sama-sama katakan, kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Mari dengan iman katakan, kami perlukan keajaiban Tuhan. Uralabasandayara, Tuhan kami tidak dapat jalan Tuhan. Kami perlu Kau, perlu Kau Tuhan. Semua kami perlu keajaiban. Turunlah keajaiban-Mu hari ini. Sentuhan tangan. Kami tak dapat Tuhan jalan sendiri. Kami perlukan. Indonesia butuh Engkau. Kupang butuh Engkau. Kami perlukan keajaiban. Amin Tuhan. Kami butuhkan Sentuhan tangan-Mu. Uralabayaralabalabalabalaba. Jalan sendiri. Kami perlukan Kau Tuhan. Sekali lagi dan kita sembah Dia. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh sentuhan-Mu. Haleluya. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Haleluya. Umat-Mu butuh Engkau. Kupang butuh Engkau. NTT butuh Engkau. Indonesia butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Lawat kami Tuhan. Haleluya. Dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun kami mengikuti live streaming ini. Dimanapun kami dengar firman-Mu. Kami mau katakan kami butuh Engkau saat ini. Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan persoalan kami. Hanya Engkau. Karena Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang menjadikan kami. Dan Engkau tahu bagaimana penyelesaiannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu hidup ini ada dalam pengendalian-Mu. Dan Engkau Tuhan yang tetap duduk di takhta-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Berbicara bagi kami semua di pagi hari yang indah ini Tuhan. Baik itu kami dimanapun kami berada Tuhan. Boleh kami menerima anugerah, belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Biar firman-Mu adalah pewahyuan dalam hidup kami. Yang mampu mengubah hidup kami, membaharui kami, mengubah cara pola pikir kami Tuhan. Karena bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, sejauh saudara dengarkan firman ini, siapkan hatimu ya. Hargai firman Tuhan ya. Bukan saja yang ada di tempat ini, saudara di rumah ya, saudara di jalan, atau saudara tinggalkan semua pekerjaanmu ya. Jangan dengar firman sambil bekerja. Nanti saudara tidak konsentrasi. Haleluya. Karena firman Tuhan itu membuat iman kita bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema pertolongan di saat lemah. Ya. Pertolongan di saat lemah. Saya percaya tiap orang punya masalah. Amin. Termasuk saya juga. Kadang-kadang ada orang yang minta doa kepada saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya ini, saya punya masalah ini, masalah ini. Dalam hati kecil saya juga punya masalah. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita tidak ada kebal dari masalah. Ya, kadang-kadang ada rintihan, kadang-kadang ada tekanan dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ya kita bersyukur Tuhan yang kita sembah, Tuhan juga yang menghadapi seperti kita. Amin. Haleluya. Tuhan pernah juga mengalami titik kelemahan. Ya, dia sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Dia Allah, tapi dia juga pernah jadi manusia. Artinya Tuhan Yesus juga pernah mengalami titik terendah. Jadi kalau saudara mengalami, saudara jangan cemas, jangan takut. Karena Tuhan Yesus mengerti saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, dia nggak bisa, oh kenapa kau malas, kenapa engkau lemah, kenapa engkau tidak berdaya, tidak. Ya, kalau engkau mengeluh, engkau menghadapi beban berat, engkau menghadapi persoalan yang berat, engkau mengalami tekanan yang berat, kita berita pagi hari ini, kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan juga yang alami seperti apa yang kita alami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lemah itu tidak berdosa saudara. Ya, kalau kita mau bawa kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak menuntut saudara harus sempurna datang kepada Dia. Justru waktu kita lemah, Alkitab katakan disitulah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Makanya Paulus katakan, aku bersyukur ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Amin. Yang percaya kepada Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan pernah alami seperti saudara dan saya. Tuhan tahu apa itu kecewa. Tuhan tahu apa itu posisi-posisi terendah dalam hidup ini. Tuhan tahu apa itu kelemahan. Ya, Tuhan tahu apa itu ketidakberdayaan. Dia tahu karena dia pernah mengalami. Mari kita baca satu firman Tuhan, Markus pasal 14 ayat 34. Mari kita lihat sama-sama ya, Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-34, satu ayat saja. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih. Amin. Amin. Hatiku sangat sedih. Hatiku sangat down sekali. Hatiku sangat
cemas sekali, ya. Hatiku sangat lemah sekali, ya. Karena hati ini pusat kehidupan, saudara. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, ya. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan apa? Berjaga-jagalah. Tuhan yang melakukan hal-hal yang besar, Tuhan yang melakukan hal-hal yang luar biasa, Tuhan pernah mengalami tekanan. Amin. Tuhan pernah mengalami bagaimana merasa tertimpa satu pergumulan yang berat. Ya, waktu kecil kita selalu diajar, ya di gereja juga kita kadang-kadang diajar, kita harus kuat, strong. Ya, kalau kita bilang lemah, orang akan katakan, you nggak beriman, nah, ya, you ndak itu, nah, kita kadang-kadang sehingga kita kadang-kadang walaupun lemah, tapi kadang-kadang kita berpura-pura kuat, ya, kita berpura-pura kuat karena kita diajar kita harus kuat, ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita menghadapi kenyataan bahwa apalagi situasi-situasi sekarang yang tidak menentu. Amin. Situasi keadaan, kadang-kadang gereja hari ini bergereja, nanti ada aturan begini, nggak boleh, harus live streaming, harus begini, ya. Ekonomi mengalami goncangan, kesehatan orang mengalami goncangan, ya. Banyak orang takut mati, banyak orang takut segala macam, saudara, ya. Dengan berita-berita hoaks, dengan berita-berita ini membuat saudara semua orang mengalami goncangan. Saudara percaya atau tidak, ya, bahwa orang hari ini karena ekonomi bergoncang. Orang yang tadi dia punya penghasilan 100 juta, dia bisa terima kenyataan penghasilannya 20 juta, saudara. Orang yang penghasilannya tadi 5 juta, dia bisa terima kenyataan hanya 1 juta. Ya, biar bagaimanapun setiap orang mengalami goncangan ekonomi. Ya, apalagi saudara, sebagai bapak juga kita mengalami tekanan dari keluarga, dari rumah tangga, dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, dengan segala macam, bukan saja ekonomi, tetapi saudara keuangan, tetapi juga saudara kesehatan juga, ya. Orang makin was-was, sedikit batuk orang pikir, wah jangan sampai virus corona ini. Ya, orang pilek, oh jangan sampai ini virus corona. Padahal pilek itu sudah dari dulu, saudara. Sudah dari kecil kita pernah mengalami pilek. Orang batuk sedikit, orang jauh, orang pikir jangan sampai ini corona. Sehingga orang selalu hanya batuk dia sudah takut, aduh jangan sampai saya nggak mau ke rumah sakit, nanti jangan sampai nanti disebut saya positif dan sebagainya. Ya, secara kesehatan mengalami yang namanya goncangan. Ya. Waktu Tuhan berbicara seperti ini, dia katakan kepada kita, hatiku, kenapa? Karena Tuhan sementara menghadapi salib yang ada di depan. Secara pribadi dia juga takut. Ya, apakah dia bisa mampu? Tidak. Dia bisa sanggup dia dengan hal-hal yang akan dia hadapi di depan, ya. Sehingga Yesus berbicara sendiri kepada kita pada pagi hari ini. Saudara, dia sampaikan kepada kita, saudara, keadaan yang dihadapi, ya. Kenapa orang mengalami titik lemah? Yang pertama karena ketakutan. Yesus pernah rasa takut. Takut karena dia harus hadapi salib. Ya. Salib, saudara. Sehingga ada doanya, kalau bisa cawan ini lalu Bapa. Artinya sebagai manusia dia merasa takut, saudara. Ya, dia merasa takut dengan tekanan yang akan dia alami, saudara. Membuat dia lemah, saudara. Hal-hal berita-berita kadang-kadang membuat kita dalam titik lemah. Tapi saya bersyukur
Tuhan kita, Dia menang atas semuanya. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan katakan dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Artinya dia menang. Dia mampu selesaikan. Itu sebabnya, saudara, kalau Tuhan melihat kita takut, kita cemas, Tuhan bilang jangan takut nak, aku menyertai engkau, aku bersama, aku sudah pernah alami itu, aku sudah pernah hadapi itu, aku sudah pernah hadapi berita-berita yang menakutkan, berita yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang hebat, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Jadi kalau dia ngomong, dia sudah pernah alami. Kalau saya ngomong, saya pernah belum alami, saudara. Seolah-olah tidak klop, saudara. Ya, ada pernah satu orang dia pergi khotbah di penjara. Saudara-saudara, sabarlah, tekunlah, kuatlah. Ini orang-orang di penjara bilang, coba Bapak yang masuk sini. Belum tentu Bapak kuat, karena dia belum alami. Tetapi kalau orang yang sudah pernah alami dan dia sudah menang, saudara, dia ceritakan itu, saudara, engkau bisa percayai. Karena dia mampu di dalam tekanan, di dalam ketakutan, tapi saudara, dia muncul sebagai pemenang. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kita lihat Ibrani pasal yang keempat. Mari kita lihat ayat 14 dan 15. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, amin, yang telah melintasi semua langit, yaitu siapa? Yesus Allah. Amin. Dia sebagai imam besar. Imam besar itu artinya orang yang mewakili orang lain. Kalau saya mewakili orang yang sakit, saya harus pernah sakit. Amin. Kalau saudara ngomong di orang sakit, sabarlah nak, tekunlah nak. Ya, dia bilang Bapak nggak pernah sakit seperti saya. Ya, kadang-kadang orang cuma hakim harus begini, harus begini, harus begini. Tapi orang yang sakit ini juga setengah mati. Ya, saudara baru kena suntik saja sudah lari. Ya, begitu saudara bilang sabarlah, kuatlah, dalam nama Yesus kuat. Ya bisa saja saudara ngomong. Ya, amin. Imam besar ini dia mewakili orang-orang yang ada di belakang dia. Ya, amin. Itu sebabnya saudara, Yesus mengambil sikap sebagai imam besar. Yang percaya katakan amin. Artinya dia pernah alami apa yang engkau alami. Kalau engkau rasa lapar, engkau rasa ditinggalkan. Tuhan Yesus pernah ditinggalkan muridnya. Mereka dia suruh berdoa bantu saya. 1 jam saja doa. Dorang tidur semua. Amin. Kecewa enggak? Tiap hari dikasih makan, tiap hari di ini. Pas Yesus butuh untuk dukungan doa, tidur. Makanya jangan tidur sini. Amin. Katakan amin. Haleluya. Kadang-kadang kita ditinggalkan sendirian. Orang-orang yang kita harapkan untuk membantu kita, orang-orang yang kita harapkan untuk mensupport kita, justru dia menghakimi kita. Yesus ditinggalkan itu pernah. Murid-muridnya tinggalkan, lari saja. Bukan saja saudara, dia minta 1 jam saja bersama aku berdoa. Semua tidur. Waktu dia disalib di mana tinggalkan semua. Kalau saudara pernah ditinggalkan sendirian, percayalah, Yesus sudah pernah dan Yesus sudah menang atas itu semua. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau engkau tidak dimengertikan orang, engkau tidak dipahami orang, orang-orang paling dekat, orang-orang yang pernah engkau berjasa dalam hidup mereka, orang-orang yang pernah engkau tolong dia, orang-orang yang pernah engkau bantu dia, orang-orang yang engkau pernah memberikan sesuatu kepada dia. Tapi saat itu, saat ini engkau mengalami keterpurukan, mereka seperti tinggalkan, mereka seperti lepaskan, engkau berjalan di
padang gurun sendiri. Engkau berjalan di padang belantara sendiri. Engkau berjalan di tengah kesulitan sendiri. Itulah titik terendah. Saudara, Yesus katakan, Yesus sebagai imam besar, dia katakan dia teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Imam besar yang kita punya, amin, bukan imam besar yang tidak dapat turut, amin. Katakan turut. Katakan turut. Imam besar itu bukan dia tidak turut, dia turut merasakan. Amin. Saudara kalau nggak pernah mengalami, saudara nggak bisa merasakan. Dirasa-rasain saja saudara. Tapi saudara nggak bisa dirasakan. Belas kasihan itu turun kalau orang pernah merasakan seperti orang yang dia mau tolong. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya bersyukur Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saya berbangga Tuhan kita Tuhan yang turut merasakan kelemahan saudara. Dia rasakan lemahnya saudara. Karena dia pernah lemah. Amin. Dia pernah mengalami yang namanya titik kelemahan. Ya. Nah itu sebabnya dia mampu memberikan engkau cara jalan keluarnya. Ya, karena dia sudah, itu sebabnya dikatakan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, amin. Amin. Pencobaan itu datang untuk melemahkan kita. Tapi saudara, kalau kita hadapi pencobaan itu tidak berdosa. Kalau kita jatuh dalam pencobaan itulah berdosa. Saudara ada orang lewat pakai pakaian bikini, ya, nggak berdosa. Kecuali saudara namanya manusia ini, kita bisa lihat apa saja. Tapi kalau engkau terjerumus di dalam, jatuh di dalam pencobaan itu, mungkin jatuh di dalam persoalan itu, jatuh di dalam soal masalah itu, baru saudara kau berdosa. Saudara, pencobaan itu bisa datang kapan saja. Ya, masalah itu bisa datang kapan saja, saudara. Yesus katakan sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Tuhan pernah dicobai. Ya, Tuhan pernah dicobai. Setan cobai Tuhan. Ya, setan saudara menawarkan pencobaan. Setan menawarkan kenikmatan dunia. Setan menikmati jalan pintas dan sebagainya, saudara. Sampai pada titik sebelum dia masuk di kayu salib pun setan datang mengganggu dia. Kalau saudara lihat film The Passion, saudara, waktu Yesus lagi berdoa, itu setan-setan datang ganggu dia. Ayo Yesus, menyerah sudah, tinggalkan sudah, lari sudah, lepaskan sudah. Titik terendah dalam hidup Yesus, makanya dia bergumul, Alkitab katakan sampai keringatnya itu berdarah karena tekanan. Saudara, tekanan hidupmu belum seperti Yesus. Ya, dia sudah mengalami tekanan pada titik terendah, saudara. Dia menghadapi suara-suara setan. Sudah, ngapain lagi? Tidak usah lagi ikuti bapamu. Menyerah sudah, lari sudah, tinggalkan sudah, dan sebagainya. Amin. Tapi Yesus tetap bertahan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau engkau digoda, tidak berdosa. Tapi kalau engkau jatuh dalam godaan itu, itulah yang berdosa. Ya, amin. Amin. Kalau engkau ngomongin orang, gak dosa, saudara. Dia yang berdosa. Kalau engkau ladeni dan engkau marah kepahitan, itulah yang berdosa. Engkau simpan hati, simpan dendam dan sebagainya, saudara. Orang mau omong apa tentang saudara, gak usah pura-pura tuli, pura-pura buta. Ya, amin. Haleluya. Kalau hidupmu mau sukses, pura-pura tuli. Orang bilang ini, bilang itu, bilang ini. Haleluya, saudara.
Kadang-kadang datang untuk menghancurkan, melemahkan saudara. Itulah pencobaan. Yaitu saudara, dia mau untuk apa saudara? Karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Karena tujuan pencobaan itu untuk menjatuhkan. Amin. Tuhan hanya menguji. Karena dia mau kita naik tingkat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia mau kita naik tingkat. Haleluya. Nah saudara, kita lihat yang bagian firman Tuhan ini. Itu sebabnya Alkitab katakan dia imam besar. Sehingga karena dia sudah merasakan itu semua. Jadi berita baik bagi kita. Kalau saudara berada pada titik kelemahan. Kalau kau berada dalam tekanan yang berat. Saudara, kita bersyukur Tuhan kita mengerti dan memahami. Kita berikan kemuliaan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadap. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Amin. Tuhan kita mengerti dan dia peduli. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, dia akan menolong kita untuk mencari jalan keluar. Nah, sesuai dengan tema kita, bagaimana Tuhan menolong kita dalam kelemahan. Ya, amin. Bagaimana cara dia menolong kita. Bukan soal masalah, tapi bagaimana solusinya. Amin. Setiap orang pernah hadapi masalah. Engkau disalah mengertikan orang, engkau digosip orang, engkau dikhianati orang, engkau buat baik tapi orang melakukan hal-hal yang baik. Itu lumrah, semua orang akan hadapi. Amin. Semua orang akan hadapi. Engkau bantu orang, dia balik menyerang saudara, dia balik apa saudara, ya mengata-ngatain saudara dan sebagainya. Ya, itu lumrah saudara. Ya, tetapi rahasianya bagaimana engkau mendapatkan pertolongan. Yang percaya katakan amin. Alkitab katakan ayat yang berikut dari Markus 14 tadi. Mari kita lihat ayat yang berikut, ayat 35. Cara Yesus menyelesaikannya. Dan ini yang harus menjadi cara kita semua di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan kita ini, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tekanan, apa yang Yesus lakukan, yang kita harus belajar. Cara Tuhan menolong. Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Amin. Haleluya. Ya. Sekiranya mungkin saat ini lalu daripadanya. Maksudnya dia berdoa kalau bisa ini lalu. Ya, terus. Jadi kata Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, ini isi doa Yesus. Ya. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku mau, melainkan apa yang engkau mau. Saudara,
Saat-saat kita menghadapi seperti ini, hanya doa yang bisa menolong kita. Yang percaya katakan amin. Dari survei ini, saudara, ini survei pendapat daripada lewat penelitian, justru di saat orang lockdown, orang ada di rumah, justru nggak berdoa. Padahal sebenarnya waktu berdoa lebih banyak. Amin. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi ini penelitian. Justru orang lebih banyak di rumah, kurang doa. Haleluya. Ya. Dari pagi, siang, sore banyak. Ya, banyak nganggur, banyak ini, banyak kerja di rumah. Ya. Tetapi justru kehidupan doanya menurun. Ya. Pas dulu kerja banyak itu, justru doanya bagus. Coba kita cek. Lebih banyak kita berada di mana? Mungkin media sosial, mungkin apa saja. Tiduran lebih banyak. Lebih banyak bengong-bengong. Lebih banyak, ya segala macam lah. Ya, penelitian. Justru Tuhan mengajari kita, justru di saat-saat seperti ini, yang artinya kerja dari rumah dan sebagainya, kehidupan doa kita itu harus makin kencang. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, sekarang kita lihat isi doanya. Kalau kita mau ditolong, kita harus lihat isi doanya. Alkitab katakan, Yesus katakan dalam doa ini, dia katakan awal, Bapa, aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Artinya engkau sanggup melakukan apa saja engkau bisa buat, engkau bisa lakukan apa saja. Kalau engkau mau ditolong Tuhan, hal yang pertama saudara, isi doamu. Engkau Tuhan yang bisa melakukan apa saja, engkau sanggup, engkau mampu. Tapi kadang-kadang orang bilang, Tuhan hanya ngeluh, kok doa-doa corona bukan makin pergi, makin datang. Apa Tuhan sudah sanggup kok? Apa Tuhan sudah tidak mampu? Beberapa hari lalu waktu dalam doa mesbah, saya tangkap ada dua yang dikatakan, ada saatnya Yesus menghardik angin, ada saatnya Yesus jalan di atas angin, di atas danau. Kadang-kadang kita sudah hardik, doa-doa terus, kok dia masih tetap ada. Berarti Tuhan mau engkau jalan di atas badai. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus pernah jalan di atas badai. Waktu dia mau datang tolong murid-muridnya, Tuhan Yesus jalan di atas badai, di atas gelombang. Tuhan Yesus jalan di atas masalah. Bukan berarti masalah yang kita hadapi menunjukkan ketidakmampuan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan berarti kita hadapi masalah, kita menderita, ya. Berarti ketidakmampuan Tuhan. Tidak. Tuhan tetap Tuhan yang mampu. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tapi saudara, Tuhan mau supaya kita bergerak di dalam hal-hal supranatural. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hal-hal yang ajaib. Ya, ada saatnya Tuhan berdiri di atas perahu dan katakan, hai angin, tenang. Hai badai, tenang. Hai masalah, tenang.
Tuhan jalan di atas masalah. Amin. Amin. Dia berdaulat. Kalaupun dia izinkan itu, setiap orang mengalami itu, pasti dia punya jalan keluar. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau dia izinkan corona pun ada, saudara, pasti dia akan memberikan kita kemampuan, kesanggupan. Bukan berarti Tuhan sudah gagal. Orang selalu katakan, oh kalau dia jatuh, oh kalau dia gagal, berarti Tuhan itu sudah gagal. Belum tentu, saudara. Tuhan izinkan. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Ada anak-anak Tuhan yang menghadapi COVID, ya. Bukan berarti, wah itu sudah gagal, itu Tuhan gak bisa. Apa, mana dia doa siang malam? Bukan. Saudara dengan tanggapanmu sendiri. Kalaupun Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan menolong dia untuk keluar dari masalah itu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu seizin dari Tuhan. Ya, karena itu seizin dari Tuhan. Ya, Tuhan izinkan itu. Tuhan tetap pegang kendali. Yang percaya katakan amin. Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dia tetap mengendalikan. Firman Tuhan hari Jumat, Mazmur 11 ayat 4. Mari kita lihat. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam apa? Baitnya. Siapa baitnya? Dia ada dalam hidupmu. Berarti ada kemenangan. Amin. Karena dia sudah menang. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara orang biasa, tapi Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau menjadi orang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan tahtanya itu di surga. Tahtanya bukan di bumi. Jadi semua di bumi ini dikendalikan oleh surga. Amin. Amin. Tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Dia punya tahta itu bukan di bumi, di surga. Artinya bumi ini takluk di bawah kekuasaan surga. Dan dia duduk, makanya Alkitab bilang segala sesuatu itu akan goncang. Yang tidak goncang itu hanya satu, yaitu surga. Yang percaya katakan amin. Kalau dia duduk di tahta sana, dia tetap pegang kendali, siapa yang bisa melawan? Amin. Dan dia masih tetap duduk di tahta. Tidak ada yang menggantikan kedudukannya. Segala hal terjadi dalam kendali Tuhan. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam kendali. Kalau dia izinkan itu terjadi, kalau dia izinkan itu terjadi dalam hidupmu, dia percaya bahwa engkau mampu, engkau sanggup. Karena dia yang akan menolong engkau, bukan engkau. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi Tuhan tidak terkalahkan. Amin. Dia tetap Tuhan yang duduk di tahta. Dia pegang kendali. Manusia kekuasaannya hanya diukur dengan waktu, diukur dengan tahun. Tapi Tuhan sampai hari ini dia masih tetap pegang kendali. Makanya jangan pernah cemas, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Karena Tuhan kita sudah menang atas semuanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang hampir putus asa, engkau yang hampir kecewa. Oh Tuhan, haleluya. Engkau harus percaya, haleluya, bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Kalau dia katakan engkau harus hidup, engkau tetap hidup.
hidup. Kalau dia katakan engkau sembuh, engkau sembuh. Kalau dia katakan engkau ditolong, kalau dia katakan engkau diangkat, kalau dia katakan engkau diberkati, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat keputusan dari sorga. Iblis pun tidak bisa menghalanginya. Iblis tidak bisa membatalkan, karena itu keputusan Tuhan. Alkitab bilang, kalau dia buka, siapa yang bisa tutup? Kalau dia tutup, tidak ada siapapun yang bisa membuka. Haleluya. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha dahsyat. Thank you Bapa, thank you Jesus. Haleluya. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang besar. Haleluya, amin. Haleluya. Yang kedua, Yesus isi doa, dia datang dengan kejujuran, apa adanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak cari orang sempurna. Tuhan menghargai kejujuran kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena kejujuran itu yang bisa mengubah seseorang. Engkau dibenarkan itu karena engkau jujur. Engkau dibenarkan bukan karena engkau menjadi pengikut Tuhan yang sudah jelas. Tidak. Bukan soal jadwal ibadahmu, tidak. Engkau itu dibenarkan karena satu. Karena engkau jujur dengan dia. Amin. Alkitab katakan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Mari kita lihat. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku apa? Dosa. Saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh. Doa orang yang apa? Apa? Orang yang benar atau orang yang dibenarkan. Amin. Kenapa saudara dibenarkan? Dia bilang di atas, karena engkau mengaku di hadapan Tuhan. Amin. Kok gak ada amin? Haleluya. Saudara dibenarkan oleh Bapa karena engkau akui keberadaanmu. Tuhan datang kepada Adam, dia nggak tanya apa-apa, di mana engkau? Artinya posisimu, ya. Kalau engkau lemah, katakan Tuhan aku lemah. Hari-hari ini Tuhan, aku banyak tekanan Tuhan. Hari-hari ini aku banyak kesulitan. Ya, Tuhan ingin satu kejujuran. Daripada pura-pura sempurna, pura-pura kuat, padahal kita lagi mengalami tekanan yang berat. Karena kalau kita jujur dengan Tuhan, maka orang benar, Alkitab katakan, siapa orang dibenarkan Tuhan? Orang yang terbuka dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara bukan dibenarkan karena saudara sudah menjadi Kristen lama. Tidak. Saudara dibenarkan karena engkau jujur dengan Tuhan. Dan Tuhan itu membela orang benar. Amin. Amin. Roma pasal 8 ayat 31 dan 33. Mari kita lihat. Ya. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Amin. Jika Allah apa? Di pihak kita, seng ada lawan. Amin. Tidak ada lawan. Kalau Allah di pihakku, siapa lawan? Nah sekarang Allah itu berpihak kemana? Ayat 33, mari kita lompat, kita lihat ayat 33. Siapa yang akan gugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka. Jadi Tuhan yang membenarkan, Tuhan membela saudara. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan membenarkan saudara dan Tuhan jadi pembela saudara. Itu yang namanya
imam besar, dia bela saudara di hadapan Bapa di surga. Amin. Saudara salah, dia bilang Bapa dia sudah akui. Dia datang apa adanya. Ya, makanya orang yang sombong, orang yang tidak pernah mengakui kelemahannya, orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya, ya, Tuhan itu datang kepada Bapa, Bapa, aku tahu Engkau itu Tuhan yang luar biasa. Aku datang kepadamu Bapa. Aku lemah Bapa. Kalau bisa cawan ini lalu Bapa. Dia datang apa adanya. Dia datang dengan kejujuran. Ya, karena kejujuran itu yang bisa membuat kita berubah. Amin. Amin. Bukan aktivitas gereja, bukan pelayanan kita. Mujizat terbesar dalam hidup seseorang yaitu kalau engkau berubah. Yang percaya katakan amin. Bukan yang sakit sembuh, bukan. Bukan buta melihat, bukan. Karena itu semua setan bisa buat. Yang setan tidak bisa buat, mujizat terbesar waktu engkau berubah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Waktu engkau diubahkan. Yang tadinya pelit, saudara diubahkan Tuhan. Yang tadinya suka dendam, saudara bisa mengampuni. Yang tadinya suka maki orang, yang tadinya suka kepahitan dengan orang. Saudara, pengakuan itu bisa merubah seseorang. Amsal pasal yang ke-28 ayat 13. Mari kita lihat. Ya, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan diakui dengan Tuhan. Datang apa adanya. Tuhan, saya banyak kelemahan. Tolong saya. Saya capek hari-hari ini Tuhan. Saya lelah Tuhan. Saya letih Tuhan. Dia imam besarmu. Yang percaya katakan amin. Dia mampu menolong dan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Katakan saja kepada dia. Dia mau bela saudara. Dia mau bela engkau. Tidak ada hidup yang paling indah kalau engkau jadi Tuhan jadi pembela. Mungkin ribuan orang memusuhimu. Mungkin orang mau hancurin hidupmu. Mungkin orang mau hancurin masa depanmu. Mungkin orang mau hancurin engkau. Mungkin orang mau ambil jatahmu. Mungkin orang mau sabotasi berkatmu. Tapi kalau Tuhan pembelamu, hidup ini paling indah. Kalau Tuhan jadi pembela, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, datang dengan apa? Ya, maka saudara, kita firman Tuhan katakan tadi benarkan Tuhan dan Tuhan jadi pembela saudara dan saya. Tuhan menjadi pembela engkau. Itu sebabnya saudara, jangan malu dengan Tuhan. Jujur dengan Tuhan. Ya, kalau engkau jatuh kasih tahu dia. Nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang orang, oh saya pergi doa di hamba Tuhan, tanya saya salah apa. Gak usah. Itu jadikan hamba Tuhan dukun. Kalau engkau bersalah, akui dengan dia saja. Gak usah tanya, oh yang mesti pergi cek-cek dosa kita di orang lain. Gak usah. Nanti dia bilang, oh tadi lu datang muncul. Iya betul Tuhan tahu. Ya. Dukun pun tahu saudara. Tuhan hanya minta kita apa adanya.
Karena dia sangat mengasihi engkau. Dia tidak hakimi engkau. Dia tidak mencas engkau karena dia paham engkau. Amin. Dia pernah seperti engkau. Kalau hari-hari ini engkau dikhianati orang. Engkau dikhianati orang. Ini berita bagus hari ini. Tuhan memahami. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari ayat yang terakhir kita lihat. Ibrani pasal 4 ayat 16. Apa yang Tuhan mau kita lakukan selanjutnya. Ibrani 4 ayat 16. Jangan takut dengan Tuhan. Jangan malu dengan Tuhan. Jangan sungkam dengan Tuhan. Jangan takut, aduh begini. Jangan. Tuhan cukup mengerti saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan memahami saudara. Tuhan tahu engkau lemah. Tuhan tahu engkau tidak berdaya. Sebab itu firman Tuhan katakan, marilah. Amin. Dengan penuh keberanian. Biasanya orang kalau sudah salah dia takut. Tapi Tuhan bilang mari. Mari. Menghampiri tahta kasih karunia. Karena yang duduk di tahta itu adalah imam besar. Ya, supaya kita menerima apa? Rahmatnya. Amin. Apa rahmat itu? Rahmat itu artinya belas kasihan. Amin. Kenapa belas kasihan dia datang? Karena dia pernah alami seperti saudara. Kalau saudara orang pernah mengalami sakit, engkau lihat orang sakit, akan timbul belas kasihan. Dan di mana belas kasihan Tuhan turun, mujizat Tuhan terjadi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di mana ada belas kasihan? Kapan belas kasihan itu datang? Kalau engkau datang apa adanya. Karena dia pernah alami. Amin. Makanya bisa timbul. Kalau dia lihat orang lapar, dia kasihan. Karena dia pernah lapar. Amin. Amin. Kalau dia lihat orang jatuh, dia tahu itu kemampuanmu tidak seberapa. Makanya dia angkat engkau. Karena engkau mengalami kejatuhan dari dia tidak pernah jatuh. Dia dicobai tapi tidak jatuh. Makanya dia bisa menolong orang yang dia tahu kalau engkau jatuh itu. Betapa parahnya hidupmu. Hari-hari ini saudara. Dia tahu. Mungkin engkau ada di tempat-tempat pembaringan. Engkau ada di rumah-rumah sakit. Engkau ada di ruang-ruang isolasi. Dia tahu. Apa itu sakit. Dia tahu apa itu ditinggalkan. Dia tahu apa itu dihindari orang. Alkitab katakan dia pernah dihindari orang karena mukanya tidak seperti manusia. Karena hancur. Sekarang saja orang, dulu pernah pertama COVID, orang pikir ini kayak penyakit kusta. Kutukan. Orang menghindar semua, jauh. Sehingga yang sakit juga merasa diisolasi lagi, ditinggalkan. Kita bersyukur Tuhan pernah ditinggalkan. Dia tahu itu apa penderitaan. Itu sebabnya timbul belas kasihannya. Dan yang berikut yaitu engkau akan menemukan kasih karunia atau anugerah. Jadi anugerah itu hal yang tidak harus engkau dapat tapi engkau dapat. Itu yang namanya anugerah, kasih karunia. Ya kalau dia mau berkat ya itu, gak usah tanya dari mana, matematika gak bisa masuk lah. Orang bodoh bisa juara 1 itu namanya anugerah. Ya, amin.
Kalau kita itu, aduh Tuhan kok penghasilan saya begini, kok bisa semuanya ini? Dari mana ini Tuhan? Matematika nggak nyampe. Amin. Itulah anugerah. Kasih dia bisa bikin kejutan-kejutan. Dia bisa bikin hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang dokter sudah angkat tangan, dia bisa lakukan kalau dia mau. Yang semua tidak bisa, yang secara manusia tidak mungkin Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, di mana masa sukar sulit, tapi Tuhan ada-ada saja cara pertolonganmu. Itulah anugerah. Amin. Sikapi itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, engkau mendapatkan apa? Pertolongan pada apa? Waktunya. Haleluya. Artinya Tuhan bekerja di dalam timing waktunya. Amin. Di dalam waktunya. Jadi saudara ada di dalam ruangan tunggu. Ya, jangan putus asa. Kalau hari-hari ini engkau ada tekanan berat, jangan putus asa. Amin. Haleluya. Tuhan lagi bekerja. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak terlihat. Saya berdiri di sini. Saudara dari rumah misalnya nonton saya. Oh, saya di sini. Bukan berarti saya kerja sendiri. Ada Mas Doni, ada Pak Yosua yang tidak kelihatan tapi mereka ada kerja. Doni ketik-ketik begini. Bukan berarti tidak lihat, itu tidak ada. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan, engkau tidak lihat, tapi dia ada bekerja di balik layar. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Menunggu waktunya. Menunggu saatnya. Orang kadang-kadang mau cepat. Oh Tuhan, suami saya bertobat sudah besok. Ada waktunya. Duh Tuhan besok ini mampu lah. Depu abai, depu begini. Aduh, bikin beta nih. Aduh, napas sesak. Percayalah, nggak akan sesak napasmu. Tuhan akan menolong pada waktunya. Karena Tuhan bukan ATM, saudara. Tok, ya benar, ya langsung. Tidak, saudara. Tuhan punya yang namanya kekuasaan dalam waktu. Kisah Rasul 1 ayat 7, mari kita lihat. Kisah Rasul 1 ayat 7, mari kita lihat sama-sama. Haleluya, haleluya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Menurut apa? Kuasanya. Aduh Tuhan, kapan COVID ini berlalu? Gak usah lah. Sudah ada timing waktunya. Gak usah berarti hidup sini. Sebab engkau tetap protokol kesehatan, engkau tetap ini. Gak usah terpikir, waduh nanti begini, waduh begini. Karena Tuhan itu punya kekuasaan atas waktu. Yang percaya katakan amin. Kedaulatan atas waktu. Jadi saudara gak bisa ya saudara. Jangan sampai kau tunggu, banyak orang ditunggu ini yang kecewa. Gak mau melayani Tuhan, gak mau nyembah Tuhan. Sudahlah, sama saja nyembah-nyembah. Saudara ada di ruangan tunggu. Saudara mau naik pesawat, masuk ruangan tunggu. Tiba-tiba dia bilang, pesawat delay. Ngomel. Ruangan tunggu itu ruangan yang paling tidak nyaman. Tetapi saudara, engkau harus ambil sikap seperti Marta dan Maria. Mereka tersungkur dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara ingat cerita waktu mereka undang Yesus datang kepada
Lazarus. Kita tidak punya waktu, nanti kita lihat bagaimana menunggu waktu dan saatnya Tuhan. Kita ada di ruangan yang kadang-kadang tidaknya bisa rentang kita kecewa. Tuhan, kok begini-begini terus hidupku. Tuhan, kok begini keadaanku. Oh begini keadaanku. Gak usah, dia punya, itu kuasa dia. Untuk menetapkan, untuk menentukan, untuk apa semua. Itu kekuasaan Bapa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena dia yang atur masa ini. Bagian kita menyembah dan melayani dia. Kenapa? Tuhan belum jawab. Yang pertama, mungkin dia menguji imanmu. Amin. Yang kedua, mungkin dia lagi bangun karaktermu. Kadang-kadang engkau sulit menunggu, sulit menanti, sulit. Dia latih engkau sabar. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk segala sesuatu. Amin. Alkitab katakan indah pada waktunya. Yang penting engkau datang kepada dia, engkau menyembah dia, engkau beri yang terbaik bagi dia, engkau lakukan terbaik bagi dia. Kapan itu? Alkitab katakan dia sendiri menetapkan waktunya. Tidak selamanya dia biarkan engkau menderita. Tidak selamanya dia biarkan engkau menghadapi masalah. Tidak selamanya engkau mengalami ada di pembaringan. Tidak selamanya engkau ditinggalkan. Tidak selamanya engkau dikecewakan. Ada waktu Tuhan untuk memulihkan engkau. Ada waktu Tuhan untuk mengangkat engkau. Ada waktu Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Tapi dia izinkan itu untuk bangun, menguji imanmu, menguji ketegahanmu. Harus tabah. Harus sabar, harus tunggu, harus sabar, saudara. Ya, panitia-panitia yang doakan untuk Ibu Suset. Wah begini, wah begini, wah begini. Saya pindah lagi, saudara. Wah undur lagi. Latih kesabaran, latih ketekunan, latih supaya apa, saudara? Membangun, menguji iman kita. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, untuk membangun karakter. Saudara, biar engkau tetap tunggu, tetap melayani Tuhan, tetap menyembah dia, tetap melakukan yang terbaik bagi dia, tetap beri yang terbaik bagi dia, tetap kasih yang terbaik bagi dia, tetap lakukan yang terbaik bagi dia, karena dia Tuhan atas waktu ini. Dia Tuhan yang berdaulat atas waktu ini. Mari kita berikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara yang ada di pembaringan, saudara yang sakit, saudara sementara menghadapi masalah, saudara menghadapi kesulitan, saudara mengalami titik kelemahan dalam hidupmu, percaya Tuhan lagi mengatur. Haleluya. Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan sementara lakukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk kebaikan saudara dan saya. Hari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah dia, kita mau tinggikan dia. Haleluya, 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 haleluya. Tak terbatas kuasamu. Terima kasih. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin Tuhan. itu sangat mungkin Bagimu. Semua katakan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang bisa lakukan apa saja. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari sama-sama katakan. Di saatku tak berdaya, amin, Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu, katakan bukan karena kekuatan
kekuatan. namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku Berdoa, mujizat itu. nyata. Saudara, Tuhan katakan kepada Bapaknya, engkau sanggup melakukan Bapa. Engkau mau buat apa saja bisa. Engkau mau buat apa saja bisa. Engkau mau bilang apa saja bisa Tuhan. Kuasamu tidak terbatas Bapa. Kuasamu tidak terbatas Bapa. Dan semua ada dalam pengendalian Engkau Bapa. Semua ada dalam kekuasaanmu. Dia bisa lakukan apa saja. Termasuk COVID pun ada di dalam pengendalian Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, hanya bagian kita, mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan sulit Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Engkau. Sangat mungkin bagimu semua. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kalau Tuhan mau angkat engkau, kalau Tuhan mau berkati engkau, kalau Tuhan mau pulihkan, tidak ada kuasa apapun, bukan karena kekuatan. Amin. Ya Tuhan, saudara yang dimanapun engkau berada, amin, amin, haleluya. Terima anugerah Dia, terima belas kasihan Dia, amin. Di saatku, mungkin hari-hari ini engkau ada di tempat-tempat yang terpuruk, engkau dalam titik kelemahanmu, haleluya. Berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku percaya mujizat, semua angkat tanganmu, katakan, di saat kami tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena, amin, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat, amin, amin. Bangun doamu. Di saat ku bangun hidup doamu, jujur dengan Dia, amin, amin. Percaya Dia Tuhan yang pegang kendali, haleluya. Nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Uralabasakaya. Ku berdoa mujizat itu, haleluya, haleluya. Di saatku, amin Tuhan. Kami percaya Engkau tetap pegang kendali Tuhan. Engkau duduk di tahta-Mu, haleluya. Katan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mujizat itu nyata, mujizat nyata. Waktu kami mulai berdoa, waktu kami mulai deklarasikan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau tetap pegang kendali. Nah, ketika ku percaya mujizat itu nyata, ketika ku berdoa, itu nyata. Haleluya, haleluya. Waktu kami berdoa, kami mulai melihat Tuhan bergerak. Waktu kami berdoa, kami mulai melihat Tuhan bergerak di balik layar.
lakukan. Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Haleluya. Karena Engkau tetap pegang kendali. Engkau tetap pegang kendali atas hidup kami. Tidak ada terjadi kebetulan Tuhan. Semua terjadi di dalam rencana, keputusan. Haleluya. Tidak selamanya Engkau biarkan. Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Engkau membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Engkau menutup, tidak ada kekuasaan yang bisa membuka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau. Kami percaya kuasa-Mu. Engkau tetap duduk di takhta. Haleluya. Mengendalikan dunia ini. Mengendalikan waktu. Mengendalikan semuanya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Dan Dia ada dalam hidup kami. Dia tinggal dalam bait-Nya, yaitu pribadi kami, sehingga kami tidak tergoncangkan. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi anak-anak Tuhan tetap tidak tergoncangkan. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Saudara-saudara di rumah, saudara-saudara yang lagi keadaan sakit, yang berada di pembaringan, yang berada di ruang isolasi, yang berada di ruang isolasi mandiri, bahkan di rumah-rumah sakit. Dari tempat ini aku lepaskan kuasa Tuhan. Kami tahu kendali kami ada di tangan Tuhan. Tuhan yang tetap pegang kendali. Kalau Tuhan katakan kami sehat, kami sembuh, kami percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Dunia ini dalam kendali Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami, ekonomi kami, semuanya ada di dalam pengendalian kekuasaan. Memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bawa persembahan-persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan. Kami bawa persembahan-persembahan kami. Tuhan memberkatinya Tuhan. Kami percaya justru di tengah-tengah kesulitan kami mau menabur. Kami mau melakukan sesuatu. Justru di tengah-tengah kesulitan Tuhan. Dan kami melihat pembelaan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati usaha kami. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami melakukan dengan ketaatan kami. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya.